Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21. Tokoh utama dalam Injil hari Minggu Prapaskah keempat ini adalah Yesus dan Nikodemus. Nikodemus telah mendengar banyak cerita tentang Yesus dan juga tentang pesan yang Yesus khotbahkan. Nikodemus bertekad untuk mendengarkan khotbah Yesus. Saudara dan saudari, Yesus mengajar dengan otoritas yang belum pernah dialami Nikodemus seumur hidupnya. Juga ada kualitas kekuatan dan integritas di dalam diri Yesus yang tidak dimiliki oleh pengkhotbah dan nabi lainnya. Nikodemus bertekad untuk mendengarkan Yesus berkhotbah dan berbicara, dan ia juga berharap bisa berbicara dengan Yesus secara pribadi. Akan tetapi, Nikodemus juga prihatin tentang apa yang mungkin dikatakan oleh sesama anggota Sanhedrin tentang dirinya jika mereka mengetahui bahwa dirinya telah mendengarkan Yesus dan berbicara dengan Yesus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Sanhedrin adalah dewan Yahudi tertinggi dan memiliki kekuasaan yang sangat besar. Sanhedrin memiliki banyak peraturan tertulis dan juga sejumlah peraturan tidak tertulis mengenai perilaku anggota Sanhedrin. Nikodemus tidak ragu bahwa jika dia terlihat berbicara dengan Yesus, kemungkinan besar dirinya akan tidak disukai Sanhedrin. Namun saudara-saudari, Nikodemus memutuskan untuk mengambil kesempatan ini. Nikodemus datang dengan rencana sederhana. Dia akan pergi dan melihat Yesus setelah kegelapan turun. Ketika Nikodemus menemukan Yesus, dia mendekatinya dan berkata kepada Yesus, "Engkau tidak seperti guru lain yang diutus dari Tuhan." Tuhan Yesus kemudian mulai mengajar Nikodemus, dan Yesus menyampaikan kepada Nikodemus dan semua orang yang mendengarkannya bahwa di masa depan dirinya akan ditinggikan. Yesus juga menyampaikan kepada mereka bahwa siapapun yang percaya pada dirinya akan mendapatkan kehidupan kekal.
Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, jika seseorang yang terkenal mendatangi Anda dan memberitahu Anda bahwa dia akan ditinggikan, apa yang akan Anda pikirkan? Akankah Anda bertanya-tanya apakah mereka sedikit gila? Atau apakah Anda akan menganggapnya dengan serius? Namun, Yesus memiliki keaslian dan otoritas tentang dirinya yang sama sekali tidak dimiliki oleh orang lain atau oleh orang Farisi. Yesus tidak hanya berkhotbah, pesannya datang langsung dari hatinya. Ya, ajarannya sangat kuat, tetapi juga menyentuh hati orang-orang. Banyak orang mengalami orisinalitas Yesus, dan mereka percaya kepada Yesus dan kata-katanya. Saudara dan saudari, Yesus adalah terang yang sekarang datang ke dunia ini. Dan meskipun kegelapan menguasainya dan akhirnya membunuhnya, cahayanya tetap bersinar terang. Saudara-saudari, apakah kita mengalami terang Yesus dalam hidup kita? Apakah kita mencari kehadirannya, mencari pesannya, perhatiannya, cintanya? Kita semua memiliki Nikodemus di dalam diri kita yang rindu untuk secara pribadi mengalami Yesus dan pesannya. Kita rindu berada di hadapan Yesus dan mengalami cahaya dan cintanya. Saudara-saudari, semoga hari ini dan setiap hari Yesus menunggu kita untuk datang, menginginkan agar diri kita mendengarkannya dan hanya bersamanya. Hari ini, akankah kita menjadi seperti Nikodemus? Hari ini, apakah kita juga mencari Yesus? Hari ini, semoga kita membuka mata, hati, dan pikiran kita terhadap realitas kehadiran Yesus. Yesus bersama kita. Kita hanya harus memiliki pikiran dan hati yang terbuka dan memperhatikan kehadirannya bersama kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.